Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelab. Salah satu faktor yang bisa memicu kecelakaan adalah kondisi dari kendaraan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu kendaraan yang aman. Nah, tentunya dengan kendaraan yang aman, kita bisa menurunkan risiko terjadinya kecelakaan dan pastinya membuat perjalanan kita menjadi lebih aman dan lebih lancar. Mari kita bahas bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Kendaraan yang aman, ya tentunya semua orang ingin kendaraannya tetap aman, tetap safe ya ketika digunakan. Nah, kalau kita bicara kendaraan yang aman, kita harus berpegang pada beberapa hal penting ya terkait dengan mindset atau sikap defensif kita ketika mengemudi. Apa sih itu kendaraan yang aman? Nomor satu, pastinya adalah kendaraan yang dikenali dan dipahami. Sebelum kita mengemudikan sebuah kendaraan, tentunya kita harus memahami barang atau benda apa yang akan kita kendalikan ini. Ya, jenisnya, ya apakah jenis sedan atau jenis SUV atau jenis MPV, karena dari tiap jenis memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing yang kalau kita tidak memahami dan mengenalinya, ya akhirnya bisa menghambat perjalanan kita, bahkan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Ya, misalnya ketika kita mengendarai mobil yang tinggi, kemudian di jalan yang menikung, kita memperlakukannya sama dengan ketika kita mengendarai sedan misalnya. Nah, ini tentunya ketika kita memahami jenis ya kendaraan tadi akan berujung pada pemahaman dari karakter masing-masing dari kendaraan. Kemudian juga dimensi, ya dimensi kendaraan. Bagaimana misalnya ketinggian dari kendaraan tadi. Misalnya di jalan tol kan ada gardu atau gerbang khusus untuk kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter. Kalau misalnya kita tidak mengenali dan memahami dimensi dari kendaraan kita, ya tentunya bisa aja kelewat, ya. Karena misalnya mobil kita menggunakan roof rack yang diisi barang. Ya, ketika kita tidak memahami dimensi dari kendaraan yang akan kita gunakan saat itu, ya kita nyelonong aja masuk ke gerbang tadi, ya tentunya akan merusak kendaraan kita juga. Nah, itu tadi dari sisi dimensi ya, termasuk juga misalnya ground clearance atau ketinggian kendaraan dari tanah. Ya, misalnya mobilnya sedan harus melewati jalan yang berlubang atau polisi tidur. Kalau kita tidak menyadari dan memahami kalau mobil saya pendek nih, kita main hajar aja, ada suspensinya mengayun bermain di sana, akhirnya bawahnya mentok dan muncul kerusakan dan sebagainya. Nah, ini tentunya pemahaman mengenai jenis, dimensi, dan karakter dari kendaraan ini menjadi sangat penting sebelum kita menggunakan sebuah kendaraan. Lalu apalagi? Ya, tentunya fitur teknologi juga perlu kita pahami sebelum kita menggunakan kendaraan tersebut. Misalnya orang yang belum pernah menggunakan transmisi otomatis, tentunya dia perlu belajar dulu ya sebelum menggunakan, bahwa bukan cuma masuk ke D terus jalan. Kalau tanjakan harus seperti apa? Kalau jalannya turunan harus seperti apa? Ketika kita akan bermanuver untuk mendahului kendaraan lain harus bagaimana? Ya, di lampu merah kita posisikan transmisinya di mana. Ya, tentunya kalau kita mengenali dan mempelajari apa yang ada di mobil yang akan kita gunakan, ini akan lebih baik. Termasuk juga misalnya rem tangannya atau rem parkirnya. Ya, mungkin baru sekali bawa mobil itu terbiasa rem parkir kan pasti ditarik gitu. Padahal misalnya mobilnya menggunakan yang sistem elektrik atau yang sistem injak. Ya, akhirnya kebingungan sendiri. Nah, tentunya di sini. Ya, tentunya kalau bingung seperti ini kan tentunya kalau kita nggak pelajari sebelumnya. Jadi, kalau kita dapat kendaraan yang baru pertama kali kita gunakan, pastikan kita mengenali fitur dan juga teknologi yang ada di kendaraan tersebut supaya kita tentunya bisa memanfaatkannya secara optimal dan juga kita bisa menghindari kecelakaan karena misalnya ketidaktahuan kita pada fitur-fitur yang ada di kendaraan tersebut. Lalu berikutnya, apa itu kendaraan yang aman? Selain kendaraan yang dikenali dan dipahami tadi, juga tentunya kendaraan yang berfungsi secara optimal. Ya, berfungsi secara optimal ini pastinya kan smart drivers nggak mau kan mengemudikan mobil yang ya remnya bermasalah. Ya, tentunya untuk ini
yang pertama diperlukan adalah perawatan dari kendaraan tadi. Nah, tentunya kendaraan yang terawat ya selain juga nyaman dikendarai, juga pastinya akan lebih aman ya. Tentunya kalau kendaraan yang memiliki kerusakan ya selain kita nggak nyaman nyetirnya, kita juga pasti akan khawatir bahwa ini bisa menimbulkan kecelakaan. Dan kita juga harus disiplin di sini dalam artian ketika mobil kita bermasalah tidak memaksakan untuk mengemudikannya, apalagi kalau kita melewati jalur-jalur yang ekstrim, misalnya banyak tanjakan, turunan, sementara kita agak khawatir dengan remnya. Ya tentunya kita sebisa mungkin kita bereskan dulu masalahnya sebelum kita gunakan. Nah, selain perawatan, di sini juga ada pemeriksaan. Apa sih bedanya perawatan dan pemeriksaan? Kalau bicara perawatan pastinya dilakukan di bengkel ya, kecuali Smart Drivers punya bengkel sendiri atau bisa memperbaikinya sendiri. Tapi tentunya akan lebih baik dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, kalau pemeriksaan itu justru kita lakukan sendiri. Artinya apa? Kita memastikan bahwa semua fungsi yang ada di kendaraan bisa beroperasi secara optimal. Ya, kadang-kadang sesederhana kita melakukan pemeriksaan ini, kita bisa mendeteksi lebih dini apakah ada kerusakan atau tidak. Ya, dengan memperhatikan kolong mobil, apakah ada tetesan, ada atau tidak, ya. Karena tetesan ini berarti ada kebocoran, ya, dan kebocoran ini bisa macam-macam. Kalau yang bocor minyak rem, bisa jadi kita mengalami remblong, ya, kalau kita cuek aja dengan kondisi tersebut, ya. Kemudian juga biasakan untuk melakukan yang disebut dengan pre-trip inspection. Ya, karena mobil ini atau kendaraan ini bisa rusak kapan aja sebenarnya. Ya, hari ini bagus, besok pagi belum tentu. Bisa jadi di jalan dia mengalami sesuatu. Bisa jadi tadi malam selang remnya digigit tikus misalnya. Ya, ini contoh ekstrim ya. Tapi kalau kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi. Artinya sebelum berkendara lakukan pemeriksaan ya, pre-trip inspection untuk mendeteksi secara dini, dan juga ini adalah bentuk pengamanan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak layak. Berikutnya, setelah mobil itu dikenali dan dipahami oleh pengemudinya, terus kemudian mobil itu dirawat dengan baik dan diperiksa kondisinya sebelum berangkat, sebelum digunakan. Satu hal lagi yang menjadikan kendaraan itu menjadi kendaraan yang aman adalah digunakan sesuai fungsi dan kemampuannya. Tentunya fungsi-fungsi ini ya kita bisa melihat batasan-batasan dari kendaraan tersebut. Berapa batasan berat maksimalnya, terus kemudian kalau misalnya kita menempatkan atau melakukan modifikasi, seberapa batasan bisa dilakukan modifikasi, atau memuat barang, seberapa banyak barang yang dimuat, karena ini tentunya berkaitan dengan batasan-batasan desain dari kendaraan tersebut. Ya, misalnya kita mengisikan atau membawa beban yang melebihi beban maksimal dari mobil tadi. Ya, ini tentunya tidak sesuai dengan desain sistem remnya misalnya atau tenaga mesinnya yang pada akhirnya ya bisa pertama menyulitkan kita ketika melakukan perjalanan dan yang pasti akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Ya. Yang paling krusial biasanya adalah dari sisi beban. Ya, mobil-mobil yang didesain dengan untuk 5 penumpang misalnya, terus kemudian diisikan penumpang yang melebihi batas, diisi dengan barang-barang yang melebihi batas, ya tentunya akan berpengaruh ke seluruh sistem dari kendaraan tadi. Ya, pastinya suspensinya akan menanggung beban lebih berat. Ketika melakukan pengeremannya, dia akan ngerem membutuhkan tenaga yang lebih berat. Ketika berakselerasi juga mesinnya juga akan menjadi lebih berat. Yang bebannya bukan cuma di mesin, termasuk juga di transmisi. Ya, misalnya kalau Smart Drivers pakai mobil yang transmisinya CVT, dipaksakan membawa beban melebihi beban normalnya, ya ini bisa memperpendek umur transmisi dan ya tentunya dari sisi keselamatan juga akan berkurang, jadi beresiko. Jadi tentunya sebagai pengemudi defensif, ketika kita menggunakan kendaraan, ya kita juga harus memperhitungkan batasan-batasan dari desain kendaraan tersebut.
Ya, tentunya ini ditujukan untuk keselamatan kita bersama. Oke, Smart Drivers, itu tadi pembahasan tentang kendaraan yang aman. Ya, tentunya kendaraan hanya sebuah alat. Yang paling menentukan adalah orang yang mengendalikan dari alat tersebut. Tentunya sebagai pengemudi, kita bertanggung jawab pada keselamatan dari perjalanan kita, keselamatan penumpang kita, dan juga barang-barang yang kita bawa. Dan juga tentunya keselamatan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi potensi bahaya bagi orang lain, dan juga potensi bahaya tentunya bagi diri kita sendiri. Tetap aman di jalan, stay smart on the road.